Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Engineering Study. Baik, seperti biasa di video kali ini kita edisi belajar. Kita mau membahas materi tentang mekanika fluida. Nah, sini pokok bahasanya kita fokus ke tekanan fluida dan fluida statis. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya tekanan itu merupakan sebuah karakteristik yang sangat penting dari medan fluida, sehingga banyak sebuah peralatan-peralatan teknik yang digunakan untuk mengukur sebuah tekanan. Nah, oleh sebab itu kita perlu pemahaman yang baik tentang tekanan dan alat-alat yang digunakan dalam pengukuran tekanan itu sendiri. Ya. Nah, di sini ada contoh sebuah contoh. Ini ada human, ini beratnya yang di sisi kiri itu 150 pound dan yang sisi kanan 300 pound ya. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, maka tekanan yang di sebelah kanan yang 300 pound itu lebih besar. Mengapa? Karena tekanan adalah sebuah jumlah gaya persatuan luas, jadi distribusinya secara merata. Jadi F per A. F itu adalah gaya linearnya. Gayanya 300 pound sama 150 pound. Ya, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang 300 pound, otomatis tekanannya menjadi lebih besar. Kemudian tekanan sendiri itu ada tiga, yaitu ada tekanan absolut, tekanan relatif atau Gauss, kemudian ada tekanan vakum. Nah, tekanan absolut sendiri itu apa? Suatu tekanan yang di atas nol absolut atau jumlah dari tekanan atmosfer dengan tekanan relatifnya, yaitu adalah tekanan absolut. Atau satuannya PSI, nanti PSIA ya. Kemudian ada tekanan relatif. Nah, tekanan relatif itu atau tekanan terukur, sebuah tekanan yang diukur berdasarkan tekanan atmosfer. Jadi itu nilainya nanti bisa di atas tekanan atmosfer atau lebih kecil dari tekanan atmosfer. Ya. Nah, tekanan atmosfer kita sendiri itu berapa nilainya? Nilainya tekanan atmosfer kita berapa? 1 atm ya, 1 atm. 1 atm atau sama dengan berapa? 14,7 psi ya. Nah, itu tekanan atmosfer kita. Jadi nilainya kalau untuk tekanan pengukuran bisa di atas, bisa di bawahnya ini. Nah, kemudian ada tekanan vakum. Kalau tekanan vakum pasti dia di bawah tekanan atmosfer ya, pasti di bawah tekanan atmosfer, jadi kevakuman. Kalau mesin vakum itu tekanannya di atas tekanan atmosfer ya, debu-debunya tidak bisa tidak bisa tersedot, ini tidak bisa masuk ke mesinnya, dia harus di atas tekanan atmosfer. Nah, kemudian di sini ada persamaannya, persamaan untuk tekanan relatif ya. Ini ada tekanan absolut dikurang dengan tekanan ATM. Kemudian di sini untuk tekanan vakum itu karena dia tadi pasti di bawah tekanan atmosfer, sehingga persamaannya ada PATM dikurang dengan tekanan absolutnya. Nah, jadi gitu ya. Nah, ini untuk lebih memahaminya persamaan tadi itu datang dari mana. Nah, ini kita ada diagramnya ya di sini. Di sini yang garis merah ini adalah tekanan ATM. Jadi tekanan ATM normal kita di sini nih, 14,7 ya.
Nah, tadi untuk tekanan pengukuran tadi di sini ada tekanan absolut. P absolut kalau yang mau dicari ini berarti P absolut dikurang dengan tekanan ATM. Kemudian kalau kita tadi itu mencari tekanan vakum berarti tekanan atmosfer kita itu dikurang dengan tekanan absolutnya. Ya. Kalau mau cari tekanan absolut, berarti tekanan ATM-nya dijumlah dengan tekanan pengukurannya. Ya, saya rasa mungkin tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu rumit. Kemudian di sini ada sebuah contoh soal di mana untuk pengukuran vakumnya ruangan itu terbaca 5,8 PSI. Kemudian tekanan atmosfernya ada 14,5 PSI untuk tekanan atmosfernya. Nah, berapa tekanan absolutnya? Tekanan absolut dalam ruangan itu berarti yang ditanya P absolut ya. P absolut. Kita cek di sini, P absolutnya yang mana? P absolut di sini berarti tekanan tekanan ATM-nya dikurang dengan tekanan vakumnya tadi, vakum di ruangan tadi. Ya. Sehingga persamaannya jadinya bagaimana? Ini P ATM dikurang dengan tekanan vakum sama dengan berapa? 14,5 dikurang 5,8 ya, sama dengan berapa? 8 ya, 8,7 satuannya jangan lupa PSI ya. Nah, jadi itu. Perhatikan bahwa nilai lokal dari tekanan atmosfer digunakan ketika menentukan tekanan absolut ya, tekanan atmosfer tadi. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian di sini ada, saya rasa yang ini sudah paham ya. Jadi kita masuk ke sini. Itu adalah sebuah variasi tekanan dengan kedalaman. Dari sini ada water ya, air ya. Ini fluidanya air. Kemudian di sini misalkan di dalam sebuah bejana. Nah, di sini ada sebuah gradien tekanan di sini. Jadi kalau kita menyelam di dasar sebuah sungai, itu tekanannya lebih tinggi ya daripada tekanan yang di permukaan sungai. Kenapa? Karena gradien tekanannya bisa kita lihat di sini. Tekanan hidrostatiknya, nah ini H-nya ada H, ya. Jadi di sini ada sebuah titik ya. Titiknya ini di titik A, B, C, D, E, F, G. Di sini ada titik A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini sejajar ya. Titik ini sejajar. Nah, kalau dilihat dari kesejajaran ini, maka itu tekanan di titik A, PA, PB, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG itu sama. Nilainya sama. Berapa nilainya? Nilainya adalah tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatiknya dia, Rho GH. Rho GH. Rho itu apa? Rho itu adalah massa jenis fluidanya. Kalau air ya berarti Rho-nya berapa kemarin? Anggap aja 998 ya. Kilogram per meter pangkat 3. Nah, jadi semakin kita dalam menyelam itu tekanannya semakin tinggi. Yang bisa pengaruh efek ke body kita, ke tubuh kita apa? Ya, jadinya ini gendang telinga kita bisa pecah ya ketika kita menyelam terlalu dalam tanpa sebuah safety. Itu berbahaya sekali ya. Walaupun sudah ada safety, misal kayak yang kasusnya
kasusnya tenggelamnya sebuah kapal di Danau Toba itu ya. Jadi Danau Toba itu kedalamannya sangat dalam sekali ya, bahkan sampai sekitar 800 sampai 1000 meter kedalamannya. Nah, itu tidak bisa diselam walaupun mereka punya oksigen yang cukup mungkin untuk ke bawahnya. Tapi pressure ataupun tekanan di dalam itu luar biasa besarnya. Ya tinggal dikalikan aja berapa bar nanti tekanannya di bawah itu. Ya, dikalikan hanya berapa, rho-nya ada, hanya ditambah tekanan atmosfernya. Ya, sangat tinggi sekali sehingga ketika mau menyelamatkan sebuah barang-barang yang bernilai material misalnya ya, itu sekarang ya diabaikan saja, nggak diambil barang-barang itu ya, biar aja tenggelam gitu. Karena kalau mau diselam pun berbahaya, orang penyelamnya bisa mati nanti ketika ke dalam ya. Jadi itu, jadi ketika ada sebuah kapal ataupun baru-baru ini juga ada pesawat yang jatuh di laut, itu bukannya tim SAR itu tidak mau menyelam, tapi untuk keselamatan mereka sendiri juga harus dipikirkan ya. Jika kondisinya terlalu dalam maka mereka tidak berani ya. Oke, kalau hanya 40 meter kemudian 50 meter itu mungkin masih bisa, tapi kalau sudah ratusan meter itu sangat berbahaya sekali untuk bagaimana body kita itu untuk menahan tekanan itu ya. Walaupun kita sudah safety, sudah pakai baju selam, sudah nyampe ke keamanannya gitu ya. Kemudian di sini yang ada perbedaan adalah pH sama PI itu tidak sama. Ini di H dan titik I ini tidak sama. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini adalah fluidanya merkuri ya. Merkuri. Jadi tekanan di H ini tidak sama. Jadi tekanan di H itu pH-nya itu sama dengan di PATM-nya ditambah rho GH-nya, rho-nya air ditambah dengan rho GH-nya merkuri. Nah, sehingga kalau yang di sini yang ini kan hanya rho GH-nya punyanya air ya, punya air dari sampai bawah ini di titik itu kan air. Jadi tekanan ini pasti berbeda gitu, karena fluidanya tadi yang berbeda, tekanan hidrostatiknya itu berbeda ya. Jadi gitu. Nah, ini untuk persamaannya ada P1 sama dengan P2, F1 A2, F2 per A2, F2 per F1 sama dengan A2 per A1. Ya, di situ tuh tekanan hidrostatik. Jadi, walaupun ini bentuknya tidak sama, tapi ketika di dalam sebuah titik dengan kedalaman yang hampir sama, masih terhubung dalam fluida yang sama, tidak jenis fluida rapat masanya yang berbeda, otomatis tekanannya sama. Jadi PA, PB, PC, PD, dan PE, FG sampai G ini tekanannya sama. Nah, jadi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah contoh nih, kita aplikasikan ke contoh saja langsung. Nah, di sebuah contoh ini ada dongkrak hidrolik ya. Di dongkrak hidrolik ini sering kita temui pada car wash ya. Jadi cuci mobil, cuci mobil itu biasanya ataupun bengkel itu ada jack hidroliknya. Nah, di sini ada untuk diameter pistonnya A1 itu 0,8, kemudian A2-nya 0,04 meter pangkat 2. Berat jenisnya 0,87. Ingat ya, ini berat jenis. Berat jenis tuh berarti satuannya apa nih ya? Newton per meter pangkat 3. Ini berat jenis. Massa jenis beda lagi ya, massa jenis. Ini berat jenis. Ya. Ingat di sini, berat jenis. Kemudian ada piston yang sebelah kanan tuh memang lebih besar. Kemudian mobil ini beratnya 1300 Newton. Nah, kita disuruh menghitung gaya F1 ketika hanya 0 ya, hanya sama dengan 0. Kemudian disuruh hitung lagi ketika hanya sama dengan 2. Kalau mobil itu diangkat lebih tinggi lagi, hanya sama dengan 2. H dari piston 1 sama piston 2 itu
jaraknya, gapnya itu 2 meter. Nah, kita suruh menghitung itu. Nah, persamaannya pakai yang ini tadi, P1, P2 ini tadi. Nah, ya, kita diasumsikan bahwasannya minyak itu tidak dapat dimanfaatkan atau incompressible. Ya, kalau fluida oli kemarin tidak bisa ya. Jadi kalau udara ya udara dia compressible, sehingga kalau untuk jet hidrolik pastinya oil ya, oli, minyak ya. Nah, jadi gimana persamaannya? Jadi P1 sama dengan F1 per A1 sama dengan P2 F2 per A2 ya. Jadinya kita mau cari F1 sama dengan F2 A1 per A2 per A2. Nah, ini kita persamaannya pakai ini. Jadi gimana F1-nya? F1 sama dengan 13.000 tadi ya, 13.000 Newton dikali dengan A1-nya tadi berapa? 0,08 cm pangkat 2 dibagi 0,04 meter pangkat 2. Dijadiin meter berarti dibagi dengan 10.000 sama dengan 0,0008 ya, meter pangkat 2 per 0,04 meter pangkat 2 ya. Meternya habis sama dengan 26 Newton ya. Nah, ini untuk F1 ketika H sama dengan 0. Nah, kalau F1-nya H tidak sama, hanya H sama dengan 2, bagaimana? Ya. Jadi di sini sama aja. Ada P1 sama dengan F1 per A1 P2 ditambah dengan rho GH sama dengan F2 per A2 ditambah rho GH gitu ya. Kita mau cari F1. Muat F1 sama dengan berapa? Gimana? F2 dikali A1 per A2 dikali dengan rho GH A1 gitu. Ini di jumlah nih ya, sorry, jumlah dengan jumlah nih. Jumlah. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya bagaimana? Kita tulis hasilnya di sini aja ya. Tadi gimana? F1 sama dengan F2 dikali dengan A1 per A2 ditambah rho GH A1 ya. F2 nya 13.000 Newton dikali dengan 0,00008 meter pangkat 2 per 0,04 ya, meter pangkat 2 ditambah dengan
Row-nya 9, sorry, ini row oli ya. Row oli tadi SG-nya 0,876 Pak ya. Nah, bentar dicek dulu daripada salah. 0,870 jadinya jadiin massa jenis berarti 870 kg per meter pangkat 3. 870 kg per meter pangkat 3 dikali dengan G nya 9,8 meter per sekon pangkat 2, hanya dikali dengan 2 meter dikali dengan A1 nya 0,00008. Dapatlah berapa jika dikali, ini hasilnya 27, sekitar 27 Newton ya. Jadi ketika H2 tadi, ketika pistonnya ada selisih 2 meter ya, di sini pistonnya jaraknya selisih 2 meter, hanya maka di sini tadi kalau sejajar 26, kalau selisih 2 meter berarti dia harus lebih besar, F-nya di sini harus lebih besar ya. Ini 27 Newton. Kalau nggak lebih besar ya tidak bisa ngangkat mobil yang ada di sini tadi. Ini ada mobilnya tadi sini. Gitu ya. Jadi ketika perbedaan H, otomatis hasil nilainya ini tadi yang sama F1H0 itu tadi harus lebih besar. Gitu ya. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita di video kali ini. Kalau ada yang ditanyakan boleh komen. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you the next video.